ada sosok wanita yang sangat menyeramkan yang sedang menggoyang-goyangkan. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. So many things happened this week. Banyak hal yang terjadi pada minggu ini. Yang pertama, karena tantangan kalian, kita upload jauh lebih banyak video dari biasanya. Ada ini. Ingat, kalian janji buat nonton semuanya. Jangan ingkari, please. Yang kedua, pada Rabu pagi, aku kaget banget pas aku kebangun. Namaku ada di trending topik Indonesia di Twitter. Dan itu ternyata karena banyak banget neroris yang menyebutkan channel ini sebagai channel favorit mereka di Twitter. So thank you so much, that's so nice. The love is very much mutual, makanya kita selalu mendengarkan kalian dan membahas topik-topik yang kalian neroris request. Seperti topik bahasan di Neror malam ini. Jadi malam ini di Neror kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman mistis mengerikan beberapa orang. Tapi bukan saja sembarang orang. Yang kita akan bahas malam ini adalah pengalaman dari beberapa bintang-bintang K-pop paling terkenal. Kalau kalian sempat nonton Neror yang ini, di mana kita membahas tentang tempat-tempat paling angker di Korea Selatan, aku sempat membahas tentang asrama dari Lisa dan Jisoo Blackpink. Dan pengalaman-pengalaman mistis yang sangat mengerikan yang terjadi pada mereka. Nah, setelah video itu kita upload, and we looked more into it, dan kita riset lagi, ternyata bukan hanya Lisa, Jisoo, dan TOP-nya Big Bang yang memiliki pengalaman mistis yang sangat mengerikan. So, hari ini kita akan membahas beberapa pengalaman horor seram yang pernah terjadi pada idol-idol K-pop. So, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Kita akan mulai video ini dengan pengalamannya Taemin dari SHINee. So, ini terjadi kepada Taemin ketika dia masih menjadi trainee. Suatu waktu, Taemin ini lagi begadang karena dia mau latihan dance sendirian di ruang training. Nah, saat si Taemin ini lagi di ruangan training itu, tiba-tiba dari ujung lorong ruangan training lainnya, Taemin ini mendengar ada suara alunan musik. Jadi dia dengar aja ada suara musik yang mengalun. Nah, padahal pada saat itu dia tahu bahwa nggak ada orang lain selain dia yang masih bangun. Nah, karena penasaran, Taemin ini terus mendekati sumber dari suaranya. Tapi semakin dia mendekat ke suara yang mengalun itu, dia merasakan badannya yang semakin merinding dan ketakutan. Akhirnya karena dia takut banget, dia tuh berlari keluar dari ruangan itu. Tapi saat dia berlari ini, suara piano yang dia dengar tuh semakin menjadi-jadi, kayak lebih keras gitu. Bunyi pianonya nggak cuma keras, semakin dia menjauh, bunyi pianonya tuh semakin keras dan menakutkan. Seperti seseorang yang lagi main piano tapi sambil marah-marah gitu. Gejrang. Dan sampai hari ini, Taemin masih belum tahu apa yang sebenarnya menemaninya pada malam itu. Gimana menurut kalian pengalamannya Taemin? Komen di bawah. Next ada pengalamannya Sunny dari SNSD. Pada tahun 2018 lalu, Sunny dari girl band SNSD atau Girls' Generation ini diundang ke salah satu variety show di Korea Selatan. Di salah satu stasiun TV lokal itu, dia bercerita bahwa dulu di asrama pertamanya SNSD, Sunny dan member-member lainnya dari SNSD tuh pernah diganggu oleh makhluk halus. Jadi dia tuh sempat diceritain sama member A, jadi salah satu membernya SNSD cerita bahwa suatu hari dia tuh lagi ngelewatin kamarnya Sunny dan dia ngeliat Yuri itu lagi main laptop bareng Sunny. Anehnya pas dia lewat itu, dia ngeliat Sunny ini kayak tertunduk dan rambutnya tergerai ke bawah. Nah, tapi tak lama kemudian si member A tadi itu melihat Sunny keluar dari kamar mandi. Nah, terus si member A tadi ngeliat Sunny keluar dari kamar mandi bilang kayak loh kok kamu bisa sih mandi cepet banget? Sunny bingung dong, kayak abis mandi dia kayak, hah? Maksudnya? Nah, salah satu member lainnya nambahin, dia bilang, loh kalau kamu di sini, tadi yang saya lihat main laptop sama Yuri siapa? Nah, Yuri yang mendengarkan diskusi ini langsung bilang, hah? Loh, dari tadi tuh saya sendiri di kamar. Jadi semuanya bingung, beberapa member melihat ada Yuri main sama Sunny di dalam kamarnya, tapi ternyata Sunny bilang dia lagi mandi, Yuri bilang dia dari tadi mainnya sendiri. Nah, malam harinya, saat Sunny lagi tertidur, tiba-tiba dia tuh terbangun dalam keadaan pusing dan matanya berkunang-kunang. Nah, di saat yang sama, dia tuh ngeliat ke arah kakinya gitu, dan di situ dia melihat ada sosok wanita yang sangat menyeramkan yang sedang menggoyang-goyangkan tempat tidurnya. Sunny langsung ketakutan banget dan dia langsung lihat ke atas, ke langit-langit sambil berdoa dan meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat barusan itu tidak nyata. 어느 날 자다가 딱 눈을 떴는데 어지러운 거예요. 그래서 왜 이렇게 어지러워 하고 딱 발밑에 누워있으니까 발밑 딱 봤는데 누가 여자가 침대를
이렇게 막 흔들고 있는 거예요. But is it? Apakah itu beneran nyata? Apakah yang dia lihat adalah makhluk yang sama yang dilihat sama teman-temannya sebelumnya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next ada Chanyeol dari EXO. Pada tahun 2013, saat dia lagi siaran di TVN E-News, Chanyeol, salah satu personel dari grup band EXO, menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia lagi di Rusia. Waktu itu, jadi Chanyeol ini emang datang ke Rusia untuk tampil di acara Kazan Summer Universiade. Nah, Chanyeol ini bercerita bahwa dia melihat sosok yang dia percaya bukan dari dunia kita. Kami melihat hantu Rusia. Meskipun tidak terlalu yakin, tetapi penampilan dari makhluk tersebut sangat aneh. Aku juga merasakan perasaan yang sangat aneh pada saat itu. Nah, katanya Chanyeol ini tuh terjadi sama dia ketika dia tuh lagi satu kamar sama Chen. Nah, jadi Chanyeol sama Chen dua-duanya didatangi di dalam mimpinya. Chanyeol cerita bahwa waktu dia sekamar sama Chen itu, tiba-tiba dia ngelihat Chen ini lagi bermimpi buruk. Tapi sebelum hantu itu menghampiri si Chen ini, hantunya ganggu Chanyeol dulu. Nah, dia kaget banget karena tiba-tiba abis dia diganggu, dia dengar temannya satu kamar juga teriak, "Tolong aku!" Dan setelah mereka ngobrol, berunding, mereka berkesimpulan bahwa yang mengganggu mereka adalah hantu yang sama. Gimana menurut kalian tentang pengalamannya Chanyeol? Komen di bawah. Next ada pengalamannya Mina dan Sojin dari Girls' Day. Jadi Bang Mina, salah satu membernya girl band Girls' Day, itu sempat menceritakan pengalaman mistis yang terjadi kepada dia saat dia lagi jadi bintang tamu di acara Hello Counselor di KBS. Jadi Mina ini cerita bahwa suatu hari dia tuh pernah bangun sekitar jam 6 pagi, kemudian dia langsung bersiap-siap mandi. Nah, saat dia mandi itu, dia mendengar ada suara dari gagang pintu kamar mandinya, seakan ada seseorang yang mencoba masuk. Terus Mina nanya kayak, "Siapa itu?" Tapi nggak ada yang jawab. Nah, Mina langsung berpikir kayak, "Oh, mungkin saya salah dengar deh kayaknya." Terus dia lanjut aja kayak sampoan. Tak lama kemudian, pas dia masih sampoan ini, tiba-tiba dia mendengar ada suara tendangan yang sangat keras dari pintu kamar mandinya. Jadi kayak dak gitu. Mina langsung memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandinya, dan pas dia buka, ternyata sekali lagi nggak ada siapapun. 문을 열었어요. 오, 누가 있어? 아무도 없어요. Nah, lain cerita, tapi di kamar mandi yang sama, ternyata salah satu temannya Mina, Sojin, juga pernah diganggu. Jadi sama, dia lagi mandi gitu, tiba-tiba di tengah-tengah dia mandi, di telinganya dia mendengar seseorang yang berteriak, "Ya!" Atau kayak kalau di bahasa Indonesia tuh kayak, "Hey!" gitu. 다들 그랬어요. 저도 혼자서 샤워하고 있는데 귀에다 대고 옆에다가 야! 이러는 거예요. Entah apa yang pernah terjadi di kamar mandi itu jauh sebelum mereka menempatinya. Apa kalian percaya? Komen di bawah. Next ada pengalamannya Onyu dari SHINee. Jadi pengalaman yang satu ini di-share sama Onyu saat dia sedang mengisi salah satu acara di sebuah stasiun radio. Dia bercerita bahwa suatu hari tuh dia tuh lagi capek banget, lelah parah, karena dia cuma tidur 2 jam. Nah, dia dan Minho ini kembali ke kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap pergi lagi. Mereka ini memang difasilitasi dengan 2 kamar mandi di asrama mereka, dan Onyu masuk ke kamar mandi yang ada di bagian depan lorong. Nah, setelah dia selesai mandi, Onyu ini baru sadar bahwa dia lupa bawa handuk. Ternyata idol-idol K-pop juga memiliki problem-problem yang sama dengan kita ya. Sangat manusiawi. Anyways, dia lupa bawa handuk, terus dia teriak, minta tolong sama Minho untuk diambilin handuk. Nah, dari kamar mandi, dia tuh melihat Minho sedang berjalan ke sana kemari, tapi kayak nggak nanggepin dia, kayak kan dia udah minta nih si handuk. Dia mungkin kedinginan at that point. 1-2 menit berlalu, nah terus Minho ini menghilang. Oni berpikiran kayak, oh mungkin dia ngambilin saya handuk bersih. 1 menit, 2 menit, ditungguin, kok nggak balik-balik. Oni pun berteriak untuk kedua kalinya, "Minho, tolong ambilkan aku handuk!" gitu. Nah, lagi-lagi Onyu nih ngeliat ada Minho jalan gitu ke arah dapur, ngelewatin ruang tengah, dan setelah itu Minho-nya nggak kelihatan lagi. Onyu langsung memanggil lagi kayak, "Minho!" gitu. Tiba-tiba Minho keluar dari kamarnya terus bilang, "Ya, kamu manggil aku, Hyung?" Onyu menjawab, "Loh, dari tadi aku minta kamu ambilin handuk. Aku lupa bawa. Kamu ambilin nggak?" Nah, Minho pun membalas, "Hah? Enggak, orang ini aku aja baru denger kamu manggil. Aku habis mandi tadi di kamar." Onyu pun langsung kaget, terus dia langsung keluar ngecekin semua pintu. Kayak itu berarti tadi siapa gitu kan? Apakah ada rampok atau gimana? Dan ternyata semua pintu masih terkunci. Dan hal itu membuatnya bahkan lebih gemetar dan sangat ketakutan. 미호군한테 누나 수건 좀 갖다 줘 이렇게 말했어요. 그러니까 Jadi, siapa Minho yang tadi dia lihat berlalu lalang? Next ada pengalamannya Taeyang dari Big Bang.
Jadi ini cukup unik. Jadi Taeyang ini awalnya dia tuh sangat-sangat skeptis. Dia tuh nggak percaya sama hantu-hantu, nggak percaya sama makhluk mistis dan lain-lain. Jadi setiap temennya tuh menceritakan dia pengalaman-pengalaman horor mereka. Si Taeyang ini salah satu yang selalu kayak yang enggak deh, itu kayak bohongan deh gitu. Sampai dia mengalaminya sendiri. Suatu hari saat semua member dari grup bandnya dia masih tidur, Taeyang ini kebangun pada pagi hari, paling pagi sendirian. Nah pas dia bangun paling pagi itu, dia pun ke kamar mandi. Dan saat dia di dalam, dia mendengar ada suara dari gagang pintu kamar mandinya seperti seorang mencoba untuk membukanya. Nah Taeyang berpikir itu cuman kayak usil-usilan teman-temannya aja. Taeyang bilang, stop doing that, berhenti gitu kan. Tapi suara itu nggak berhenti. Nah karena suaranya nggak berhenti-berhenti, kayak cek gitu kali ya, si Taeyang ini pun menghampiri pintunya. Tiba-tiba saja kayak bang! Dari luar ada yang nendang pintu kamar mandinya tuh keras banget. Taeyang yang kaget pun diam sejenak sebelum akhirnya membuka pintu kamar mandi. Dan saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat semua membernya Big Bang tuh masih tertidur pulas. Nah Taeyang karena dia ketakutan langsung bangunin member-member lainnya. Dia pun bertanya, kalian dengar suara pintu ditendang nggak tadi? Dan semuanya menjawab, enggak. Nah Taeyang pun menceritakan apa yang terjadi sama dia. Dan beberapa member lainnya juga bilang bahwa hal yang sama pernah terjadi sama mereka. 멤버들이 자꾸만 이제 샤워를 한다거나 이제 뭐 집에서 컴퓨터를 할 때 샤워를 하면 자꾸 누가 밖에서 문을 두들기고. Tapi bukan cuma itu, beberapa waktu setelah hal ini terjadi sama Taeyang, beberapa waktu kemudian, saat mereka baru aja nih pindah tinggal ke sebuah apartemen yang baru, hal aneh lainnya terjadi lagi. Saat itu G-Dragon sedang membuat semacam video apartemen tour mereka, dan memang belum ada barang elektronik apapun. Jadi hanya ada ruangan-ruangan dan beberapa furniture aja. Karena kan emang mereka baru pindah nih ceritanya. Nah setelah dilihat, ternyata mereka mendengar ada semacam suara radio di dalam videonya, dan suara-suara itu kayak suara-suara TV rusak, atau suara ketika kita lagi nyari channel di radio gitu, tau kan ya, kayak kresek-kresek gitu. Nah menurutnya yang suara itu terdengar sangat asing, kayak suara alien. Dia nggak mengerti bahasa apa yang diucapkan di video itu, tapi bicaranya terdengar sangat cepat. Nah Taeyang habis itu menyarankan G-Dragon untuk merewind video yang tadi yang dia bikin dan merekamnya dengan HP. Dan ternyata suara aneh itu benar-benar ada dan terdengar dengan jelas. 동영상 그 지용이의 목소리와 함께 제가 들었던 라디오 주파수 소리와 그 외계어 같은 소리가 같이 나는 거예요. 핸드폰 동영상 핸드폰 소리. Dan sejak itu ada beberapa hal lainnya yang terjadi sama Taeyang, kayak beberapa kali dia lagi keluar, tapi member-member Big Bang lainnya melihat dia ada di rumah, padahal dia lagi nggak ada di rumah. Dan itu sering banget terjadi di asrama mereka. 분명히 저는 집에 없었는데 집에서 제가 있었다고. Gimana menurut kalian? Super creepy. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sama kalian? Kalian melihat seseorang, ternyata orang itu nggak ada di rumah kalian, atau lagi tertidur, atau mereka lagi ngapain gitu di tempat yang lain? Coba ceritain di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada pengalamannya Sana dari Twice. Sana Minatozaki, atau yang lebih akrab dipanggil Sana, adalah seorang penyanyi asal Jepang yang tergabung dalam grup girl band Twice. Nah, suatu hari dia bercerita di acara TV bahwa saat dirinya masih menjadi trainee, dia pernah mengalami kejadian supranatural yang lumayan bikin merinding. Jadi, pada zaman-zaman dia masih jadi trainee, bahasa Koreanya tuh belum terlalu bagus. Jadi dia sering banget ngabisin waktu belajar sendirian. Nah, saat selesai latihan, pas dia mau balik ke kamarnya, Sana nih ngeliat ada seorang member trainee lainnya yang sedang berjongkok di ruang latihan yang lain. Sana yang bingung ngeliat temennya lagi jongkok gitu doang, berpikir kayak, oh mungkin dia lagi pusing kali ya, mungkin harinya berat gitu. Nah awalnya Sana nih kayak mikir kayak, oh yaudah deh saya nggak usah ganggu gitu, saya nggak usah datengin nih orang. Tapi mungkin karena dia merasa, oh kasihan juga ya, akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi si temen ini. Masuklah dia ke ruangan training itu, dan pas dia masuk, tiba-tiba si teman ini menghilang. Tak lama kemudian, tiba-tiba member lainnya, Momo, berteriak ketakutan, dan Momo bilang bahwa dia melihat ada tubuh tanpa badan di kursi ruang vokal. Jadi yang dia lihat hanyalah kayak bagian lutut ke bawah gitu doang, kaki guys. Super creepy. 가자마자 뒤돌아봤는데 없는 거예요. 그래서 그랬는데 그때 그 순간인가? 그때 바로 뒤에서 모모가 소리를 지르는 거예요. 그래서 무릎에서 밑에까지만 이렇게까지만 다리가 보였다. 근데 상체는 없는데 하지만
보였다. 하지만 의자에 앉아 있었던 거예요. Nah, setelah cerita pertama ini, cerita kedua nih datang dan terjadi beberapa hari kemudian. Waktu itu Sana sama Momo ini sedang menonton film di kamar, terus mereka ngerasa lapar kan. Akhirnya mereka ke dapur buat bikin roti panggang bareng-bareng gitu. Nah, hari itu pas banget mereka emang baru aja berbelanja untuk kebutuhan dapur, dan belanjaan mereka tuh masih disimpan di dalam tas gitu yang ada resletingnya. Nah, di saat Sana sama Momo lagi menunggu rotinya untuk terpanggang, tiba-tiba mereka berdua ngeliat tas yang ada resletingnya itu, resletingnya yang lagi kebuka, tiba-tiba pelan-pelan ketutup sendiri secara perlahan. 진짜 사람이 이렇게 본질을 잡는 것처럼 이렇게 천천히 여기까지 닫히는 거예요. 아 진짜예요. Seakan kayak ada orang yang tidak terlihat yang sengaja menutup pelan-pelan. Apa yang akan kalian lakukan jika ini terjadi sama kalian? Coba komen di bawah. Kayak on one hand, saya lapar banget, saya nungguin roti panggang. Tapi di sisi satunya kayak, itu barusan nutup sendiri ya? So, aku mau tahu dari kalian, apakah kalian memiliki pengalaman-pengalaman yang sama mengerikannya sama idol-idol K-pop ini? Beberapa ceritanya menurut aku lumayan mirip. Kayak misalkan salah satu membernya lagi di mana, tapi member-member yang lain ngelihat member ini lagi ngapain gitu kan? Apa mungkin hantu-hantu di Korea memiliki pattern yang sama? Kayak kenapa ceritanya pada mirip-mirip? Apa mungkin ada hantu satu spesifik yang memang gangguin cuman idol-idol Korea? Aku mau denger juga kalau misalkan kalian tahu cerita lainnya dari idol lainnya yang mungkin aku nggak bahas di video kali ini. Bisa diceritain di bawah. Dan komen di bawah guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Sana Minatozaki.